Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya ibu-ibu semua yang udah datang menyempatkan di kesibukan kita sehari-hari. Cela gaya kan. Hari ini kita kumpul di Zoom. Sebenarnya udah lama, yang di Kuwait udah lama banget nggak ketemuan. Apalagi yang di luar negeri ya, tuh kayaknya ada Mbak Ami di Indonesia. Pokoknya ini ada di seluruh negara, Cela. Kan kita keren kan gayanya tuh. Ada India, Norway, Indonesia, terus siapa lagi nih? Ya itu kayaknya yang ada ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Insya Allah kumpul-kumpul kita kali ini akan menjadi lebih bermanfaat karena di hari ini kita tuh bukan cuma sekedar mau silaturahmi karena udah terlalu lama nggak ketemu, yang biasanya mungkin ibu-ibu setiap minggu pasti ada ketemuannya. Nah, tapi kali ini kita ketemu silaturahmi sekalian dengan mendengarkan sedikit dari ibu dokter kita, Ibu Rusdina binti Laju dari Makassar ya Mbak? Iya dari Makassar, iya dari Makassar. Ya, jadi sebelum kita memasuki ke acara inti, sebenarnya selain silaturahmi tadi itu kan kita hari ini mau menambah ilmu ya tentang COVID lah, karena saat ini kan kita sedang mengalami ujian yang cukup berat yang dikasih Allah. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya baca sedikit susunannya. Hari ini tuh ada pemberian pembukaan dari saya, singkat aja, terus kemudian pemberian materi dari Ibu Dokter Rusdina, kemudian nanti ada tanya jawab. Kalau ibu-ibu mau tanya jawab, mau ada yang mau ditanyakan kan penasaran tuh, apalagi hoax kan bergelimpangan ya di mana-mana. Terus nanti kita tutup, baru habis itu kita selesaikan dengan ramah-tamah gitu. Sebelum kita mulai acaranya, ada sedikit kata sambutan lah dari Ibu Ketua PIKMI ya, diharapkan karena sudah terlalu lama nggak ketemu, jadi mungkin ada yang perlu diupdate atau apa. Untuk Mbak Naimah, saya persilahkan. Iya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani ya, sehingga kita masih bisa bertatap muka lepas kangen di tempat masing-masing bukan di tempat masing-masing melalui media Zoom ini dalam rangka acara silaturahim dan ngobrol santai bareng PIKMI tentang COVID-19 ya, di mana saat ini sepertinya jadi tren dunia ya, di mana-mana semua ngobrolin COVID. Dan kita tahu kalau lihat dari data di Indonesia itu kasusnya itu sudah sampai 37.000 kasus ya, dan di Kuwait menyusul beda-beda tipis 35.000 kasus Din. Jadi kalau dibandingkan penduduk Indonesia dengan penduduk Kuwait itu kayak mungkin sebesar Sulawesi Barat aja penduduknya gitu. 2,5 juta. Cuma 4 juta. Di sini cuma 4 juta penduduknya. Sedangkan di Indonesia yang 200 jutaan ya itu, tapi kasusnya 37.000. Kita di sini yang sedikit penduduknya kasusnya sampai 35.000 kasus. Ya ini mungkin kita perlu kaji bersama-sama hari ini. Dan kita sama-sama berdoa semoga wabah penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berharap juga acara ini diberkahi oleh Allah. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap teman-teman tercinta saya, ibu-ibu anggota PIKMI, baik yang di Kuwait maupun yang sedang di Indonesia, yang sudah dengan tulus, ikhlas, sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri acara PIKMI hari ini. Tidak lupa, saya
ucapkan terima kasih kepada Ibu Penasehat. Udah hadir belum ya? Belum hadir ya. Dan teman-teman tersayang pengurus PIKMI yang sangat membantu kelancaran acara hari ini. Dan juga terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman tamu istimewa PIKMI ya, di mana sekarang udah tersebar di beberapa negara. Masya Allah, hari ini sekalian lepas kangen ya. Dan terkhusus juga terima kasih kepada yang ditunggu-tunggu teman kuliah saya ya, Dr. Rusdina. Ini salah satu potret orang yang sukses di angkatan saya. Belum sukses. Makasih Din udah datang, udah hadir, yang meluangkan waktu jauh-jauh dari Makassar ke Kuwait. Bedanya kita 5. Saya juga terima kasih karena sudah diundang untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Oke. Padahal saya sebenarnya belum terlalu expert ya, karena baru memulai begitu. Ya, yang ilmunya segini aja bilang belum terlalu expert ya, gimana kita ya. Oke, ya gitu. Saya selaku Ketua PIKMI menyampaikan permohonan maaf nanti kalau ada dalam berjalannya acara ini ada yang kurang, ada kekurangan dan ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati. Mungkin itu sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekarang PIKMI dibilang off dulu dari beberapa kegiatan-kegiatan yang seharusnya kemarin kita bulan Maret dan April kita masih mengadakan acara bulanan, tapi karena situasi dan kondisi yang kurang mendukung, maka kita off-kan dulu dan kita ganti dengan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi tidak mengurangi semangat dan minat dari partisipasi ibu-ibu semua. Mungkin itu saja. Semoga pertemuan kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Naimah. Jadi kita langsung masuk ke acara inti aja ya. Kita mau mendengarkan sedikit sharing ilmu dari Ibu Dr. Rusdina. Tapi sebelumnya saya mau bacakan sedikit nih VT-nya. Mbak Ibu, dibilang Ibu sih enggak lah ya, orang masih muda begini ya. Mbak Rusdina, anak sudah 3. tahun 81, ya Allah masih muda loh ya kakak Rusdina. Jadi S1-nya ditempuh di Unhas di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, terus sempat ngambil imunologi sebagai diploma ya Mbak ya. Jauh loh sekolahnya ya di Amsterdam, program dengan di Amsterdam, terus udah sekarang menjadi tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan terakhir kalinya itu PhD di bilang aja susah, PhD in Molecular Biomedicine. Nah, inilah dia singkatnya. Soalnya VT-nya tuh panjang, tapi intinya ibu dokter kita ini rajin banget nge-research, abstrak sama jurnalnya itu banyak yang udah masuk di mana-mana. Jadi untuk lebih jelasnya saya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Rusdina untuk memimpin sharing hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat, boleh WhatsApp ke aku atau boleh langsung di chat di Zoom ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita akan share berbagi ilmu tentang coronavirus yang lagi booming saat ini. Saya ingin share screen. Saya coba dulu. Bisa saya share screen-nya? Di sini tertulis host disable participant screen sharing. Bisa tidak saya di-enablekan dulu? Ini siapa punya ya Mbak Nay? Hostnya siapa? Hostnya Mbak Naimah. Oh. Jadi open dulu.
Oke, udah bisa ya, Din? Iya, kok nggak bisa ya? Hmm. Saya tutup dulu. Kenapa nggak bisa ya, Naima? Di sini udah multiple partisipan kan share. Oh ya, coba. Tadi sempat bisa tuh, Din. Nah ini, sudah bisa? Udah. Coba saya coba. Baiklah, sebagai pembukaan, kita akan bahas tentang coronavirus. Pembahasan kita hari ini itu bersifat superficial atau yang umum saja, tidak terlalu berat, jadi semua dari kita itu bisa mengerti dan bisa mencerna lebih dalam lagi tentang virus corona ini. Dengan apa yang kita alami sekarang, di mana terjadinya pandemi dari virus corona ini, kita itu harus siaga ataupun bersiap sedia menghadapi segala situasi yang terjadi ataupun yang akan mungkin terjadi ke depannya. Karena kita tidak mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Apakah akhir tahun ini ataupun apakah tahun hadapan, atau ada yang malah memprediksikan ini akan berakhir pada akhir tahun 2024 atau 4 tahun lagi. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu, serahkan semuanya pada Allah. Jadi mengapa kita harus mengetahui tentang virus corona ini? Pertama, kita harus safety ataupun menyelamatkan diri kita dulu. Kita harus berhati-hati agar kita tidak terinfeksi dari virus ini. Kedua, kita juga harus bersifat bijak dalam mencerna informasi, mengetahui informasi, karena seperti mana yang kita ketahui, saat ini ada berbagai-bagai ataupun bermacam-macam jenis hoax yang tersebar, sehingga hoax ini ataupun berita-berita ini menimbulkan kepanikan pada masyarakat. Yang seharusnya kita itu tidak perlu terlalu panik, tetapi karena berita-berita yang ada, kita malah menjadi panik. Dan dengan kepanikan ini membuat kita semakin stres. Sehingga keadaan yang stres ini akan membuat sistem imun kita semakin menurun. Menurunnya sistem imun itu akan memicu banyak jenis penyakit, khususnya infeksi dari coronavirus ini. Nah, ketiga, kita itu selain melindungi diri kita, selain kita bersifat bijak, kita juga harus bersifat baik dalam melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Selain melindungi diri kita, kita juga harus mensupport ataupun membantu orang-orang di sekitar kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi tetangga kita, teman-teman kita, dan orang-orang lain lagi untuk terhindar ataupun selamat dari terkena infeksi dari virus ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa itu COVID-19. Karena sekarang banyak yang membicarakan COVID-19, ada juga yang menyebut tentang coronavirus saja. Jadi sebenarnya coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia. Dan coronavirus itu sebenarnya adalah salah satu spesies ataupun family dari beberapa virus-virus yang lain seperti MERS yang kita ketahui pertama kali timbul di daerah Jazirah Arab, yaitu Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 dan SARS sendiri pada tahun 2003. Mereka ini adalah golongan ataupun mereka ini seperti sepupu dalam satu keluarga. Jadi genetiknya itu, base genetiknya itu sebenarnya mereka sama. Cuman mereka adalah memiliki karakter tersendiri yang berbeda-beda. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 adalah coronavirus yang menyebabkan coronavirus disease ataupun disebut dengan
COVID-19. Nah, kenapa disebut COVID-19? Karena dia ditemukan pada tahun 2019. Andai ditemukan pada tahun 2020, maka namanya COVID-20. Nah, itu makanya sekarang itu ada yang menyebut COVID-19. Karena itu adalah kepanjangannya dari CO itu adalah corona, VI itu adalah virus, D-nya itu disease, dan 2019 itu adalah tahun 2019 di mana virus itu pertama kali ditemukan. Coronavirus ini sendiri adalah salah satu jenis virus corona baru. Nah, kenapa disebut coronavirus? Corona itu berasal dari kata crown yang berarti mahkota. Dan pada tahun 1968 pertama kali seorang peneliti menemukan bentuk dari virus corona ini, beliau melihat di bawah mikroskop bahwa virus ini berbentuk seperti solar corona ataupun lapisan atmosfer terluar dari matahari yang berbentuk seperti crown ataupun mahkota. Dari situ mereka bersepakat untuk menamakan virus yang mereka temukan itu coronavirus. Itu pada tahun sekitar tahun 1960-an, yaitu pada 1964 hingga 1968. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa SARS-CoV-2. Nah, di sini kenapa disebut SARS-CoV-2? Karena SARS-CoV-1 ataupun SARS-CoV saja itu adalah SARS virus yang yang muncul pada tahun 2002 sehingga 2003. Nah, kenapa SARS-CoV-2 ataupun COVID itu dikenal sebagai SARS-CoV-2? Karena SARS-CoV-2 ini sangat mirip sekali dengan SARS-CoV-1 ataupun SARS-CoV saja. Nah, makanya banyak yang menyebut di SARS-CoV-2. Jika kita searching jurnal-jurnal internasional, di situ mereka banyak mengatakan ataupun menyebut sebagai SARS-CoV-2, tapi bukan hanya menyebut coronavirus saja. Karena jika mereka menyebut coronavirus saja, nanti akan terjadi miskomunikasi antara coronavirus yang lain ataupun SARS-CoV yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat susunan ataupun partikel-partikel yang ada pada virus corona, di mana di sini ada spike protein. Itulah yang berbentuk seperti corona, yang mana nantinya ini akan melekat dengan reseptor pada tubuh manusia, khususnya pada saluran pernapasan kita. Di sana ada reseptor yang kita kenal dengan S reseptor. Spike protein nanti ini akan berikatan dengan S reseptor sehingga terjadilah infeksi, di mana virus ini akan masuk ke dalam sel kita melalui reseptor tersebut. Dan sekitar lebih kurang hampir 80% dari material genetik SARS-CoV-2 ini mirip dengan SARS-CoV-1 ataupun SARS-CoV saja. Nanti kita lihat mengapa SARS yang pernah mewabah pada tahun 2002-2003 itu sangat tidak terlalu mematikan ataupun tidak terlalu heboh dengan SARS-CoV-2 yang terjadi sekarang. Kita akan nanti kita lihat secara pintas saja mengapa bersifat seperti itu dan mengapa kondisi ini terjadi seperti sekarang. Mengapa terjadi pandemik COVID-19? Pandemik itu berasal dari bahasa Yunani. Pan itu berarti all atau semua, dan demos itu berarti people atau populasi manusia. Kenapa disebut pandemik? Karena jika terjadi penyakit dalam jumlah kecil pada suatu tempat ataupun pada waktu yang tertentu, itu maka kita hanya menyebutnya sebagai wabah. Tetapi jika penyakit itu meluas ke dalam suatu negara, maka itu kita sebut epidemi. Tapi jika penyakit itu sudah keluar, contohnya coronavirus ini, COVID-19 ini, dia keluar yang pertama ditemukan di Cina, tetapi dia meluas ke negara-negara lain seperti Indonesia, Italia, Spanyol, Amerika, dan sebagainya, sehingga menginfeksi banyak dan malah berjuta-juta orang, maka disebut sebagai pandemi. Dan maaf kalau data yang saya dapat salah, karena ini saya dapat dari Worldometer, kasus corona per 13 Juni, sebenarnya 13 Juni, itu sekitar 7 jutaan, dan itu sudah menginfeksi sekitar 215 negara di dunia.
dan mengakibatkan sekitar 432.000 kasus kematian. Dan berdasarkan Worldometer tadi, Indonesia itu menempati posisi ranking ke-31 dengan jumlah kasus infeksi itu 37.000 kasus dan sekitar lebih kurang 2.091 kasus kematian. Nah, ya kita beda tipis dengan Kuwait ya. Kuwait itu di ranking 33 dengan kasus 35.000 kematian. Tapi di sini ada kelebihannya karena di Kuwait itu walaupun kasusnya tinggi tetapi kasus kematian itu sangat rendah, yaitu sekitar hanya 289 dibandingkan di Indonesia yang sekitar 2.000-an ya. Mungkin kita tidak tahu apa yang salah, apakah mungkin sistem imun masyarakat di Kuwait itu bagus dibandingkan di Indonesia. Nah, kita belum bisa mengatakannya secara jelas karena kita masih butuh penelitian tentang itu. Nah, di sini mengapa coronavirus itu lebih infeksius atau lebih kontagius, mudah menular dibandingkan yang lain. Di sini kita bisa lihat, pada tahun 2012, itu MERS terjadi, itu membutuhkan sekitar 903 hari untuk menginfeksi 1.000 orang, ataupun sekitar 2,5 tahun baru bisa menginfeksi 1.000 orang. Sedangkan virus SARS itu membutuhkan waktu 130 hari untuk mampu menginfeksi 1.000 orang. Tetapi kecepatan dari virus corona baru ini hanya membutuhkan 48 hari untuk menginfeksi 1.000 orang. Nah, di sini mengapa virus corona ini sangat mudah menular dan sangat mendapat perhatian yang lebih dari WHO ataupun dunia, karena sangat cepat menularnya. Kecepatan virus ini melebihi kecepatan virus yang lain untuk menginfeksi. Nah, di sini juga ada alasan mengapa angka kematian dari virus ini jika dibandingkan dengan MERS dan SARS itu jumlahnya tinggi, walaupun sebenarnya MERS itu sangat 34% lebih tinggi ya menyebabkan kematian pada manusia. Fatality rate-nya itu 34%, sedangkan corona itu di bawah 10%, tetapi angka kematian itu lebih tinggi virus corona karena jumlah pasien yang terinfeksi itu sangat banyak, karena kecepatannya. Dan dari beberapa penelitian, itu kenapa bisa seperti ini? Karena ada perubahan asam amino ataupun kemampuan dari virus ini untuk bermutasi. Nah, ini adalah masalah dari peneliti dan juga dokter-dokter untuk menemukan terapi, karena virus ini mempunyai kemampuan untuk bermutasi melebihi dari virus-virus yang lain. Dan di situ juga ada kelebihan dari virus ini, dia mempunyai susunan asam amino yang sangat unik dan berbeda dengan virus MERS dan juga SARS ini. Makanya dia mempunyai proses transmisi ataupun kemampuan untuk bertransmisi yang sangat cepat. Makanya kita harus memang sekarang itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah penjelasan ilmiah ataupun alasan mengapa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, seperti mana yang kita ketahui bahwa virus corona itu menyebar ataupun menular melalui droplet. Droplet itu adalah partikel-partikel ataupun tetesan-tetesan air yang kecil yang dikeluarkan oleh seorang pasien yang terinfeksi. Apakah itu dikeluarkan dengan cara batuk, bersin, tertawa, menyanyi, ataupun bicara, itu bisa menyebarkan droplet yang mengandung virus. Nah, oleh karena itu, jika kita suspek ataupun mengetahui bahwa itu adalah pasien corona, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Tapi di sini kita lihat, walaupun 1 meter itu ada partikel-partikel kecil dari virus itu bisa menyebar sampai ukuran yang lebih jauh lagi daripada 1 meter. Jadi sebaiknya kalau usahakan 1 meter ataupun 2 meter lah kayak gitu. Tapi kalau orangnya tidak batuk tidak masalah sebenarnya, cuma 1 meter. Cuma kalau orangnya batuk dan bersin kuat, itu yang kita permasalahkan. Karena ada droplet-droplet kecil atau partikel-partikel kecil yang bisa diterbangkan dengan jarak melebihi 1 meter. Cuman kan sekarang kalau memakai masker itu mungkin masih bisa menekan
laju dari terbangnya droplet tadi. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang gejala-gejala yang paling umum dialami oleh pasien-pasien COVID. Itu gejala umum yang dirasakan itu biasanya pasti demam, kemudian batuk kering, dan sering merasa lelah. Nah, kemudian ada gejala-gejala lain, tapi ini jarang ditemukan, yaitu seperti rasa nyeri dan sakit pada badan, ataupun pada otot-otot badan. Kemudian hidung itu merasa tersumbat, tapi tidak flu. Kemudian ada sakit kepala, konjungtivitis. Ada pasien yang ditemukan di bagian mata, itu ternyata pasiennya ini hanya menderita sakit mata, tidak ada gejala-gejala lain, cuma sakit mata. Dan ini terjadi misdiagnosa ya, karena masuk di bagian mata itu didiagnosa dengan konjungtivitis. Diterapi tetapi tidak sembuh. Ternyata sewaktu pasiennya drop timbul gejala-gejala lain seperti batuk dan demam. Sewaktu diperiksa itu ternyata positif COVID. Nah, itu adalah salah satu gejala. Ada juga satu di sini residen, dokter yang lagi sekolah spesialis itu beliau cuma mengalami gejala sakit kepala, tidak ada batuk, tidak ada demam. Beliau cuma sakit kepala, tapi dengan minum paracetamol dan antiviral yang lain, sakit kepalanya tidak hilang. Nah, sewaktu dites, karena kan sekarang lagi pandemi, jadi kita itu selalu mengarahkan ke COVID-19. Jadi sewaktu di rapid test itu ternyata reaktif. Dan pas sewaktu di swab ternyata positif. Dan sewaktu kita menelusuri gejala-gejala lain yang timbul di negara-negara lain, ternyata ya benar memang sakit kepala juga adalah salah satu dari gejala yang jarang dialami pada penderita-penderita COVID. Jadi kita harus berhati-hati. Cuman jangan sampai baru sakit kepala sedikit kita sudah berpikiran negatif. Nah, tapi kalau ada yang merasakan sakit kepala, sudah diberikan paracetamol atau ibuprofen, tapi tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh selama beberapa hari, kita itu harus mulai curiga kalau ini adalah COVID-19, apalagi ditambah dengan pernah berinteraksi ataupun pernah pergi ke tempat-tempat keramaian, maka kita itu harus berpikir ke arah situ. Jika telah diperiksa ternyata hasilnya negatif, itu kan lebih bagus. Cuman sebelum ataupun mencegah gejala-gejala yang lebih berat, sebaiknya kita antisipasi dulu. Kemudian ada juga sakit tenggorokan dan kehilangan indera rasa atau penciuman. Ada juga ruam pada kulit dan ada juga perubahan warna jari atau tangan. Dan bukan cuma perubahan warna jari atau tangan, kadang juga ditemukan perubahan pada perubahan warna muka dan juga warna bibir, di mana kelihatan kebiru-biruan. Nah, itu adalah tanda-tanda kekurangan oksigen. Walaupun ini jarang dialami, tapi gejala-gejala yang mayoritas dialami pada pasien COVID itu adalah demam, batuk kering, dan lelah. Dan karena infeksi dari COVID-19 ini adalah sebenarnya mirip dengan gejala flu, karena memang dia adalah keluarga sama dengan gejala flu spesiesnya, itu sebenarnya bersifat self-limiting disease ataupun self-healing disease, bisa menyembuh sendiri tergantung dari sistem kekebalan tubuh. Nah, dan sekitar 80% dari orang yang terinfeksi ini berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Perawatan khusus di sini maksudnya tanpa perlu diterapi dengan menggunakan dengan menggunakan alat-alat di rumah sakit ataupun dengan dimasukkan ke ICU. Nah, itu 80% sebenarnya pasien yang terinfeksi itu bisa sembuh sendiri. Nah, jika kita support dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, karena sebenarnya di rumah sakit juga pasien-pasien ini diterapi dengan memberikan suplemen-suplemen multivitamin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan hanya sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 ini menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Jadi dari total 5 pasien yang masuk ke rumah sakit karena terinfeksi COVID, itu hanya sekitar 1 yang mungkin menderita sakit parah dan masuk ICU. Jadi sebenarnya kita tidak boleh terlalu panik ataupun tidak boleh terlalu takut dengan COVID-19, tapi kita harus berhati-hati supaya kita tidak terkena penyakit ini. Dan perlu diingat,
semua orang dari berbagai kalangan usia, apakah itu anak-anak, apakah itu bayi, apakah itu remaja, apakah itu orang dewasa, lebih-lebih lagi lansia, semua orang itu dari berbagai kalangan usia bisa terinfeksi COVID. Karena di rumah sakit itu bukan hanya ibu hamil, tapi ada juga kasus bayi yang berusia 9 bulan, berusia 3 bulan, itu terinfeksi COVID-19. Nah, jadi kita itu harus berhati-hati. Namun, ada beberapa kondisi tertentu di mana faktor risiko untuk terinfeksi COVID-19 ini meningkat. Contohnya, pada keadaan sistem imun kita menurun. Kenapa sistem imun kita bisa menurun? Pertama, kita stres. Kita tidak bisa mengelola stres kita dengan baik. Dan kalau kita stres sebenarnya bukan cuma penyakit infeksi yang bisa menyerang kita, tetapi penyakit kanker, penyakit-penyakit yang lain juga bisa. Karena sebenarnya stres itu adalah kunci dari homeostasis tubuh kita, ataupun keseimbangan dalam tubuh kita. Semakin kita stres, akan semakin menurun sistem kekebalan kita. Semakin kita bahagia, semakin kita berpositif thinking, itu sistem imun tubuh kita juga akan semakin bagus. Kemudian selain itu, mungkin juga kurang olahraga, ataupun tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, itu juga salah satu faktor-faktor yang bisa menurunkan sistem imun. Nah, selain itu, jumlah virus juga, ataupun virulensi dari virus itu juga sangat mempengaruhi seseorang itu terinfeksi COVID-19. Nah, selain itu, kondisi lingkungan. Tapi biasanya kalau kita berada di ruangan terbuka itu tidak terlalu, faktor risikonya tidak terlalu tinggi. Ini sangat bergantung dari lingkungan tertutupnya, ataupun kurangnya ventilasi dari lingkungan kita, sehingga sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik, sehingga virus ataupun cahaya matahari tidak bisa masuk, sehingga virus itu terperangkap dalam lingkungan itu dan mudah terjadi transmisi ataupun menular ke orang lain. Kemudian faktor risiko yang lain adalah lansia. Lansia itu di sini kenapa mereka memiliki risiko yang sangat tinggi dan kenapa banyak kasus-kasus dari coronavirus ini meninggal pada lansia, itu karena sistem imun mereka sudah tidak bekerja dengan baik, tidak seperti dengan orang-orang yang masih muda. Apalagi jika ditambah dengan riwayat medis seperti penyakit jantung, asma, diabetes, kanker, ataupun hipertensi, itu malah akan memperparah pasien tadi. Mungkin kalau pada kondisi A yang terinfeksi virus itu akan tenang-tenang saja, tetapi pada orang yang dengan riwayat medis itu akan mengalami infeksi yang sangat parah sehingga perlu penanganan khusus. Nah, di sini penting untuk diketahui, kita sebagai masyarakat umum itu harus mengetahui apa itu istilah-istilah yang banyak berkembang sekarang. Contohnya adalah isolasi mandiri. Nah, di sini kita bisa melihat apa perbedaan dari isolasi mandiri dan karantina mandiri. Nah, isolasi mandiri adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang sakit. Dan orang sakit ini memiliki gejala COVID-19. Apalagi didukung dengan setelah dilakukan rapid test ataupun swab. Nah, gunanya adalah untuk mencegah penularan kepada orang lain. Nah, isolasi mandiri ini bisa dilakukan di rumah karena berhubung sekarang kita kekurangan fasilitas, maka pasien dengan gejala-gejala COVID yang ringan yang bisa ditangani sendiri di rumah itu sebaiknya diisolasi mandiri di rumah saja. Karena kondisi mental apabila diisolasi di rumah sakit itu berbeda dengan kondisi mental ataupun psikis seseorang jika diisolasi mandiri di rumah. Dan ini terbukti di Itali, di mana itu ada terapi yang dilakukan oleh dokter-dokter, di mana pasien-pasien dengan gejala-gejala minimal dan tidak memerlukan penanganan khusus itu hanya dirawat di rumah ataupun diisolasi di rumah. Karena ternyata proses ataupun waktu yang dibutuhkan mereka untuk sembuh itu lebih pendek dibandingkan jika dirawat di rumah sakit. Nah, ini mungkin sangat tergantung dengan kondisi psikis pasien, karena kondisinya lebih optimal ya dibandingkan di rumah sakit yang hanya sendiri, tidak ada keluarga yang menemani, kemudian ingin minum saja atau ingin obat saja itu susah. Ada pasien yang hamil yang menceritakan pengalamannya sewaktu dirawat di rumah sakit itu katanya
untuk minum saja, perawat itu membutuhkan waktu 2 jam untuk mengantarkan minumnya. Kayaknya ini keputus. Oh iya. Suggestionnya maaf terputus. Nah, di sini kita lanjutkan. Maaf, Naimah, bisa kedengaran? Dengaran? Oh iya. Tadi kita sudah membahas tentang isolasi mandiri. Sekarang kita melihat perbedaan dari karantina mandiri. Nah, tadi isolasi mandiri adalah memisahkan pasien yang sakit. Nah, sekarang karantina mandiri itu adalah memisahkan orang yang tidak sakit. Banyak kali ya. Hilang lagi ya? Hilang. Oh iya, hilang. Maaf ya, hilang lagi. Iya, kami maafkan. Biasa gitu. Ini lagi. Rebutan sinyal. Nah, di sini sekarang kita melihat karantina mandiri. Karantina mandiri adalah memisahkan orang yang tidak sakit dan tidak memiliki gejala, tetapi kemungkinan telah terpapar dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Dan walaupun tidak ada gejala, orang ini harus dikarantina mandiri selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena 14 hari adalah masa inkubasi dari penyakit tersebut. Nah, itu adalah alasan kenapa dikarantina selama 14 hari. Dan isolasi mandiri juga biasanya dilakukan selama 14 hari karena melihat bahwa masa inkubasi dari mohon maaf ya, sebentar saya perbaiki dulu internetnya. Mbak Arum rajin ya. Nyatet ya, Mbak? Nanti ada tesnya ya, Mbak?
Aku gangguin orang-orang nih. Mbak Kiki yang mau nanya langsung boleh nggak? Boleh, boleh. Nanti raise hand ya. Ya, yang nanya langsung silahkan raise hand. Ya. Yang udah banyak pertanyaan Mbak Arum tuh, dia udah banyak catatannya. Aku yakin dia banyak pertanyaan dia nih. Terus yang lain gak ada mukanya, yang ada mukanya Mbak Arum doang. Siapa lagi? Mbak Siska, unta-unta di belakang udah siapkan pertanyaan? Nay, di unmute aja dulu semua, Nay. Oh ya, oke. Biar bisa ngobrol kan sambil nunggu. Sambil menanti. Daripada aku ngomong sendiri ya kan Mbak Tita. Gimana Mbak Tita? Apa kabar? Jakarta? Nih, silakan dibuka unmute-nya. Kita unmute. Kita nggak bisa. Sama Nay aja, Nay, semua. Gak mau. Sekarang udah gak mau dia Mbak. Oh, udah nggak boleh? Udah nggak bisa? Oh, oke. Berarti kita aja yang Unmute sendiri. Oke. Ini masuk lagi nih. Udah datang. Gak jadi ngobrol. Jadi. Silakan tutup lagi mic-nya. Salam. Mana nih? Mohon maaf, saya harus mengganti server internetnya dulu karena sering terjadi gangguan. Ini masalah yang sering dihadapi di Makassar, gangguan dari line internet. Apa-apa Mbak, terjadi itu di seluruh dunia. Di rumah kami aja terjadi kok. Perebutan line internet. Baiklah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Karantina mandiri adalah memisahkan orang yang tidak sakit dengan orang lain. Karena mungkin orang ini telah ataupun mungkin terpapar dengan seseorang yang terinfeksi COVID. Walaupun kita tidak tahu apakah dia telah terpapar ataupun tidak, karena sekarang itu banyak orang-orang di sekitar kita yang OTG ataupun asimptomatik, orang tanpa gejala. Nah, itu mereka saja tidak mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya positif. Tetapi karena mereka tidak mempunyai gejala, jadi mereka itu akan kemana-mana, ke mall, ke pasar, ataupun ke tempat-tempat yang lain, seperti rumah sakit. Karena mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu positif, mereka tidak memiliki gejala. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk menularkan COVID-19 ini kepada orang lain. Makanya jika kita sudah curiga, kita pernah berinteraksi ataupun terpapar dengan orang-orang seperti itu, maka kita harus melakukan karantina mandiri, yaitu bisa dilakukan di rumah dengan membatasi pergaulan kita dengan keluarga, menggunakan masker ataupun menggunakan kamar sendiri selama 14 hari. Setelah dalam waktu 14 hari itu tidak timbul gejala, maka kita yakin bahwa kita ini sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Tetapi jika dalam waktu karantina mandiri itu, dalam waktu 14 hari itu, timbul gejala, maka kita harus melaporkan diri kita ke pusat-pusat kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Jika kita telah di rapid test ataupun telah di swab dan gejalanya itu tidak terlalu berat, maka nanti petugas kesehatan akan memberi kita nasihat ataupun memberikan masukan bahwa kita bisa melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit. Nah, di sini kita melihat mencegah COVID-19 itu lebih baik daripada dirawat di rumah sakit. Kenapa saya tidak menulis mencegah lebih baik daripada diobati? Karena sampai detik ini belum ada obat yang telah direkomendasikan oleh FDA ataupun WHO yang bagus ataupun yang sesuai digunakan untuk merawat ataupun mengobati COVID-19. Banyak obat-obat yang beredar sekarang. Contohnya pernah booming tentang kloroquine ataupun obat malaria ya, yang dipercaya mampu untuk mengobati virus corona. Tapi sekarang itu sudah ada himbauan untuk menghentikan penggunaan kloroquine di rumah sakit. Itu karena
memang kloroquine ini bagus ya untuk menghambat fusion ataupun perikatan antara virus tadi dengan sel-sel yang ada pada tubuh kita ataupun menghambat terjadinya interaksi antara reseptor yang ada pada sel dan juga fight tadi yang ada pada virus corona. Tetapi ini tidak terlalu efektif dan mungkin memberikan lebih banyak efek yang tidak bagus dibandingkan efek yang lebih bagus. Makanya sekarang itu ada imbauan untuk menghentikan penggunaan kloroquine di rumah-rumah sakit. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apakah ada obat-obatan untuk mencegah atau mengatasi coronavirus baru ataupun new coronavirus COVID-19 ini? Dan seperti mana yang telah diberikan oleh WHO bahwa hingga saat ini masih belum ada obat tertentu ataupun obat spesifik yang direkomendasikan oleh WHO untuk mencegah atau mengatasi coronavirus. Nah, tapi yang lebih ditekankan di sini adalah menjaga jarak antara pasien ataupun meningkatkan sistem imun. Namun, mereka yang terinfeksi virus ini harus mendapatkan perawatan yang sesuai. Nah, jika pasien dengan memiliki gejala yang berat, maka itu harus mendapatkan perawatan khusus untuk mencegah morbiditas ataupun mortalitas, kecacatan ataupun kematian yang sangat tinggi pada pasien ini. Jadi perawatan-perawatan khusus itu harus diberikan untuk mencegah sesak nafas ataupun mencegah penyakit-penyakit lain yang menyertai COVID-19 ini. Kemudian mereka yang sakit parah ini harus mendapatkan perawatan optimal di rumah sakit ataupun pusat-pusat kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Karena tidak semua rumah sakit mampu melakukan perawatan khusus pada pasien COVID. Hanya rumah sakitnya tidak tahu kalau di Kuwait, tapi di Indonesia karena kita masih memiliki permasalahan dalam bidang kesehatan, jadi tidak semua rumah sakit yang mampu menangani pasien corona. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa banyak pasien corona yang meninggal di Indonesia dibandingkan dengan Kuwait. Memang sudah ada beberapa pengobatan yang dalam tahap penelitian ataupun dalam uji klinis, tapi pengobatan tersebut masih dalam tahap pengembangan dan uji coba, sehingga belum bisa diterapkan secara meluas pada masyarakat. Dan WHO itu bekerjasama dengan berbagai mitra untuk mempercepat proses riset dan pengembangan. Contohnya sekarang itu di Indonesia itu kita sudah memulai uji coba tentang terapi konvalesen. Itu di Rumah Sakit Ubin juga kita sudah menerima surat bahwa akan dilakukan uji coba untuk terapi plasma ini. Kemudian banyak pasien yang bertanya, sebelum ini ada hoax yang berkembang bahwa coronavirus ini bukan virus, tetapi bakteri. Nah, itu ada teman sampai japri ke saya menanyakan, ini betul tidak? Apakah ini coronavirus betul bakteri, bukan virus? Saya bilang, kalau seperti itu jangan dipercaya, karena yang ada sekarang ataupun data-data penelitian yang ada kan menunjukkan dia adalah suatu virus, bukan bakteri. Memang pada kasus-kasus tertentu, khususnya banyak memang terjadi di Italia, di Spanyol, dan di Indonesia juga mungkin pasien-pasien corona tadi ataupun COVID-19 tadi diberikan juga antibiotik. Tetapi antibiotik ini diberikan untuk infeksi penyerta dari COVID-19 tadi. Bukan berarti diberikan antibiotik pada pasien ini, corona tadi itu adalah bakteri. Tidak, itu terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Antibiotik yang diberikan ini adalah untuk membunuh bakteri yang juga ikut-ikutan menginfeksi pasien tadi. Pasien tadi sudah menderita dengan coronavirus. Bakteri ini juga ikut-ikutan menginfeksi, dan dengan infeksi bakteri tadi akan semakin memperparah kondisi pasien tadi. Nah, makanya kita memberikan juga antibiotik. Karena antibiotik ini tidak bisa membunuh virus, hanya bisa membunuh bakteri. Dan banyak memang terjadi infeksi-infeksi penyerta ataupun infeksi nosokomial yang terjadi pada pasien di rumah sakit. Nah, itulah alasan mengapa kita memberikan antibiotik. Cuman masyarakat memang harus lebih dipahamkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun misunderstanding dengan masalah ini. Sehingga baru-baru ini tersebar kalau corona itu adalah
bakteri tapi bukan virus. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mencerna dengan lebih baik bahwa keadaan memang sebenarnya orang kadang bertanya, virus kan dia self-limiting disease, tapi kenapa sangat diperparah? Nah, sebenarnya banyak yang terjadi dalam tubuh pasien itu sendiri. Peperangan antara sistem imun dengan virus itu akan menimbulkan efek samping di dalam tubuh kita. Nah, sekarang itu banyak kondisi yang mengangkat masalah ini, di mana pasien itu meninggal ternyata bukan karena masalah dari pernapasan, tetapi karena terjadinya trombolisis pada pasien tadi. Nah, tapi itu kan kita terlambat untuk mengetahui karena memang butuh penelitian yang lebih dalam. Pertama, kita memang mengira itu adalah terjadi sesuatu di paru-paru sehingga pasiennya meninggal. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak penelitian dilakukan khususnya di Italia. Mereka mengotopsi pasien-pasien COVID-19 dan mereka mengetahui bahwa penyebab kematian pada pasien itu adalah trombolitis. Sehingga ada juga yang menggunakan antitrombolitik pada pasien untuk mencegah terjadinya trombolitis. Nah, makanya ada juga kasus yang berkembang lagi, hoax yang berkembang lagi bahwa itu sebenarnya bukan virus, tapi itu ternyata trombolitis. Mungkin karena mereka tidak paham dengan kondisi yang terjadi. Jadi sebagai seorang petugas kesehatan ataupun teman-teman yang sudah tahu tentang informasi ini, adalah tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada teman kita, kepada saudara kita khususnya bahwa seperti inilah kondisi yang terjadi. Memang sebagai orang awam kadang kita hanya melihat superficialnya saja sehingga timbul berita-berita ataupun hoax yang menimbulkan kepanikan dan sehingga orang-orang salah kaprah. Sehingga sekarang itu di Makassar itu kasus meningkat. Karena kenapa? Sudah tidak adanya ataupun sudah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas kesehatan. Itu karena hoax-hoax tadi. Jadi mereka keluar sekarang banyak yang sudah tidak mau menggunakan masker karena mereka berkata itu bukan virus, tapi itu adalah bakteri, ataupun mereka mengira itu bukan virus, tapi itu adalah trombolisis, sehingga saya tidak perlu proses pencegahan. Itu karena terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman yang ada di masyarakat. Jadi tugas kita sekarang itu, petugas kesehatan itu bukan hanya kita bantu untuk mengobati pasien, tapi kita juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa ini sebenarnya yang terjadi. Dan kita harus sama-sama memperbaiki dan mencegah supaya tidak terjadi kasus yang fatal seperti apa yang terjadi di Italia. Karena seperti itu juga pertama yang terjadi di Italia. Mereka itu mengacukan ataupun tidak peduli dengan kondisi yang ada karena mereka menganggap ini hanya virus biasa, ini hanya virus flu. Nah, itu seperti itu yang dikatakan teman-teman saya di Italia. Mereka bilang ini tidak apa-apa, ini kan cuma virus flu. Mereka self-limiting disease. Dan ternyata apa yang terjadi hanya dalam waktu 2 minggu, teman saya mengatakan seperti itu, terjadi booming kasus di Italia. Dan saya mengatakan sebenarnya saya tidak mentertawai kalian, tapi ini adalah efek dari kalian yang tidak mengindahkan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, jadi saya harap Indonesia tidak akan menjadi seperti Italia atau Spanyol ataupun Brazil yang sekarang menduduki posisi kedua ya, ranking 2 setelah Amerika. Semoga kita di Indonesia terhindar dari keadaan seperti itu. Nah, satu fakta penting yang harus kita ketahui bahwa pasien COVID-19 itu bisa sembuh meskipun telah terinfeksi oleh coronavirus tadi. Dan ini tidak berarti bahwa kita memiliki virus ini seumur hidup. Karena banyak yang beranggapan bahwa jika kita telah terinfeksi, maka kita akan membawa virus ini seumur hidup. Tidak seperti itu. Jika kita telah terinfeksi dan telah sembuh, maka otomatis virus itu akan hilang di dalam tubuh kita karena ada sistem imun dalam tubuh kita yang akan bekerja. Antibodi dalam tubuh kita sudah bekerja dan memiliki memori terhadap virus tadi. Jadi, jika kita terpapar lagi, antibodi tadi bisa bekerja dengan baik lagi karena telah mengingat virus tadi, karena telah memiliki memori terhadap virus tadi. Tetapi, walaupun ada fakta seperti itu, jangan menganggap enteng sehingga mengatakan,
tidak apa-apa deh karena saya sudah terinfeksi, saya sudah memiliki antibody, jadi saya tidak apa-apa terpapar lagi. Nanti kan tidak kena, tidak seperti itu karena kita tidak bisa menjamin ataupun kita tidak mengetahui kapan kondisi sistem imun kita itu turun ataupun naik. Dan kebanyakan pasien itu berhasil sembuh berkat perawatan suportif tadi. Perawatan suportif tadi itu yang dilakukan di rumah sakit ataupun bisa dilakukan di rumah seperti pemberian vitamin, memperbaiki sanitasi, kemudian memperbaiki gizi, menjaga kebersihan, sering mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian untuk pencegahan COVID itu ada beberapa di sini yang saya tuliskan, bisa ditambahkan lagi jika ada masukan. Itu pertama, sebaiknya kita di rumah saja. Kenapa kita harus di rumah saja? Karena dengan di rumah saja, kita akan memutus mata rantai ataupun transmisi dari virus tadi. Sebenarnya jika kita semuanya disiplin ya untuk berada di rumah saja, maka tidak akan ada virus yang ditransmisi. Dan jika tidak ada virus yang ditransmisi, maka secara otomatis virus tadi akan mati, akan menghilang. Karena tidak mengalami transmisi ataupun perpindahan dari orang lain ke orang lain, sehingga virus tadi akan otomatis menghilang secara dengan sendirinya. Itulah alasan kenapa kita harus di rumah saja, karena kita harus memutus mata rantai. Dan kita juga harus menghindari tempat-tempat keramaian, karena kita tidak pernah tahu di dalam tempat keramaian itu ada pasien yang positif ataupun ada pasien yang karier terhadap virus tadi, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka itu karier, karena mereka tidak mengalami gejala-gejala. Padahal pasien yang karier itu, pada hari pertama mereka terinfeksi, sampai hari ke-7, itu adalah waktu yang sangat tinggi jumlah virusnya, dan jika mereka menularkan ke orang lain, itu akan sangat infeksius. Nah, setelah hari ke-7, jumlah virus ataupun virulensi yang ada dalam tubuh kita itu menurun. Kenapa menurun? Karena sistem pertahanan tubuh kita ataupun sistem imun kita sudah mulai bekerja. Nah, di situ sudah mulai bekerja sehingga antibodi tadi sudah mulai membunuh satu persatu dari virus tadi. Jadi virusnya sudah mulai berkurang. Nah, pencegahan yang kedua adalah kita harus sering mencuci tangan. Sering mencuci tangan ini kita bisa lakukan di rumah ataupun di luar ataupun sebelum menyentuh bagian penting dari tubuh kita, khususnya mata, hidung, dan mulut. Apalagi sebelum menyentuh anak kita ataupun sebelum menyentuh makanan, memasak seperti itu. Dan mencuci tangan ini ada standarnya, standar WHO, yaitu ada 6 langkah tadi. Sebenarnya tidak perlu berurutan langkahnya, yang penting semua dilakukan dengan benar. Dan minimal 20-30 detik mencuci tangan. Karena sabun itu membutuhkan waktu untuk membunuh virus tadi. Karena virus tadi itu adalah, komponen utamanya itu adalah lemak. Nah, sabun tadi itu membutuhkan waktu untuk menghancurkan lemak tadi. Jika kita mencuci tangan dengan cara cepat, sabun tadi tidak mampu untuk merusak dinding dari virus tadi, tidak bisa merusak lemak yang merupakan penyusun dari virus tadi. Nah, jika kita mencuci tangan selama 30 detik, hitung dalam hati, maka sabun tadi ataupun antiseptik tadi ataupun disinfektan yang lain itu mampu untuk merusak dinding sel virus, kemudian virus bisa mati. Kemudian yang ketiga adalah istirahat dan olahraga yang cukup. Olahraga di sini kan tidak perlu yang terlalu berat ataupun tidak perlu yang harus keluar ruangan, bisa di rumah saja ataupun yoga seperti itu. Kemudian keempat, masak makanan dengan baik. Jangan dulu makan makanan ya seperti sushi atau apa, karena kita tidak tahu apakah ada virus atau tidak ada pada makanan itu. Kemudian yang kelima, makan makanan bergizi. Di Indonesia kan kita tahu dengan istilah 4-5 sempurna, tapi tergantung dari teman-teman apakah mau makan yang seperti apa, itu tergantung teman-teman. Yang penting teman-teman tahu bahwa ini bergizi, gizinya cukup dan lengkap. Karena sebenarnya jika kita makan makanan yang dengan gizi yang cukup dan lengkap, kita tidak perlu mengkonsumsi berbagai macam multivitamin, karena semuanya sudah ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi jika kita merasa bahwa makanan yang kita konsumsi itu masih mengurangi
salah satu dari vitamin tertentu, maka kita bisa mengkonsumsi multivitamin. Kemudian sekarang itu banyak disarankan untuk perbanyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, karena itu bagus untuk meningkatkan pertahanan tubuh ataupun menguatkan sistem imun kita. Yang ketujuh adalah kita harus menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena terkadang kita tidak sadar, kita itu refleks langsung menyentuh mata, hidung, dan mulut. Sedangkan kita tahu bahwa alat masuk ataupun transmisi masuknya virus tadi ke dalam tubuh kita itu melalui mata, hidung, dan mulut kita. Kemudian yang kedelapan adalah manajemen stres. Kita harus mengelola stres kita dengan baik, tidak boleh stres, harus sentiasa berpikiran optimis, harus sentiasa berpikiran positif, sentiasa tersenyum, menyebarkan kebahagiaan kepada keluarga dan orang lain. Kita tidak boleh panik, karena sebenarnya dalam agama kita juga itu sendiri mengatakan jika kita panik, maka 80% dari penyakit itu akan menggerogoti tubuh kita. Tapi jika kita optimis, jika kita bahagia, maka 80% dari penyakit itu otomatis akan sembuh. Maka kita tidak boleh panik, karena sebenarnya betul, jika kita panik ataupun stres, maka sistem imun kita akan bertambah buruk. Kemudian yang kesembilan adalah memakai masker. Jika kita memang harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Apakah itu masker medis ataupun non-medis. Kemudian jika memang kita harus keluar rumah dan harus berinteraksi dengan orang-orang, kita itu minimal harus menjaga jarak 1-2 meter. Tadi sudah dijelaskan mengapa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter, karena penyebaran droplet tadi itu sangat memungkinkan kita untuk tertular jika jaraknya kurang dari 1 meter. Nah, di sini saya ingin share sedikit bagaimana cara menggunakan masker medis dengan aman. Ya, maaf. Kak Rusdina, waktunya udah agak mepet. Apa kita masuk tanya jawab? Nanti ini boleh di-share. Ya, bisa dilihat saja. Oh ya. Nah, di sini ya kita ini cuma sebentar saja. Ini terakhir. Kemudian harapan kita di masa depan itu nanti insya Allah akan ada pengobatan. Contohnya salah satu ada terapi plasma yang sekarang on progress. Kemudian yang kedua adalah dengan dikembangkannya vaksin yang bisa mencegah COVID-19. Di sini the National Institute of Health USA itu dan Baylor University sekarang sudah mengembangkan vaksin untuk COVID-19. Dan yang sekarang dalam on progress clinical trial ataupun uji klinis itu adalah vaksin yang berbahan dasar mRNA untuk COVID-19. Saya rasa cuma itu saja. Nanti kita bisa diskusi, tidak ada yang bertanya. Iya, alhamdulillah terima kasih sharingnya dari Kak Rusdina, Ibu Dokter Rusdina. Ini ada pertanyaan. Tadi kan kita ada bilang kita tetap harus olahraga gitu kan ya. Nah, kebetulan kalau di Kuwait sendiri memang udah terlalu panas untuk olahraga di luar. Tapi ini ada pertanyaan dari Mbak Ami, bagaimana kegiatan olahraga outdoor yang aman gitu untuk keluarga? Karena kan ada yang bilang meskipun kita jogging di luar tuh droplets itu terbangnya cukup jauh kan, apalagi ketika kita lari gitu kan mungkin lebih lebar itunya ya, mungkin saya nggak ngerti dari diafragmanya, sehingga kalau batuk, kalau bersin tuh lebih jauh gitu jaraknya. Jadi untuk amannya gimana ya? Iya, sebaiknya memang kita kalau bisa olahraga di rumah. Cuman kan kadang sumpek juga ya, kita butuh udara yang lebih segar, yang lebih bersih. Jadi saran saya jika ingin olahraga, pertama waktunya. Pilih waktu di mana kurang orang yang keluar berolahraga. Nah, karena kan tidak enak juga kan kalau waktu kita olahraga tiba-tiba ada sahabat dekat kita yang nyamperin, kemudian kita mau menjauh juga nanti dikatakan berpikiran negatif lagi. Nah, jadi sebaiknya lihat waktunya kan waktu yang bagus itu sekalian kita bisa berjemur untuk menambahkan imunitas kita, meningkatkan vitamin D dalam tubuh kita itu sekitar jam 8 sampai jam 10. Nah, jadi sekalian olahraga kita juga bisa berjemur, karena ada juga penelitian yang mengatakan bahwa dengan berjemur ataupun jika vitamin D kita itu meningkat, maka kita juga tidak akan mudah terinfeksi oleh virus corona tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaiknya memakai masker. Nah, makanya tadi jika kita tidak mempunyai masker yang N95 yang sebenarnya
itu yang paling sesuai ya. Tapi jika kita menggunakan masker N95 terlalu lama juga, maka kita akan sesak nafas. Jadi gunakanlah masker medis yang biasa. Tapi jika kita tidak mempunyai masker seperti itu, pakailah masker kain. Nah, masker kain tadi bisa dilapisi dengan tisu. Nah, kemudian itu bisa dipakai. Kemudian dengan memakai masker seperti itu, walaupun kita berinteraksi dengan pasien yang positif, tapi jika dia juga memakai masker, maka persentase dari kita tertular itu sekitar 1,5% dibandingkan jika dia tidak memakai masker ataupun kita tidak memakai masker seperti itu. Dan persentase 1,5% itu kan artinya jika virusnya ada 10 ya kita cuma dapat 1 lah, 1,5 dari virusnya. Dan jika sistem imun kita bagus, nah insya Allah kita tidak akan tertular jika memang kita ingin berolahraga di luar. Nah, kemudian tadi sebaiknya jaga jarak. Nah, sebaiknya tadi kalau saya sih sebaiknya di atas 1 meter karena dari tinjauan ilmiah yang kita lihat tadi jika masih dalam 1 meter itu jika orangnya bersin ataupun batuk dengan keras itu masih bisa terkena dropletnya. Apalagi kalau pasiennya itu sedang dalam masa inkubasi ya 1 minggu itu virusnya itu sangat tinggi sekali dan sangat resiko untuk terinfeksi itu betul-betul sangat tinggi. Karena dalam waktu 1 minggu itu sistem pertahanan tubuh kita ataupun sistem imun kita itu belum bisa bekerja dengan baik. Di atas seminggu dia baru bisa bekerja dengan baik. Seperti itu. Iya. Ya Mbak Ami jelas ya Mbak. Intinya sih kita harus pakai masker dan tetap jaga jarak dan cari tempat yang sepi kali ya kalau mau di luar-luar juga ya. Iya, makasih Dok penjelasannya. Terima kasih. Terus ini ada pertanyaan berikutnya, ternyata rame loh kita ini. Jadi apakah orang-orang yang overweight itu dia beresiko lebih tinggi untuk terkena COVID atau itu justru nanti akan jadi komorbidnya dia karena dia overweight? Halo? Ya, Mbak. Kedengeran nggak? Ya bisa diulang pertanyaannya? Ada pertanyaan, apakah orang-orang yang overweight itu jadi lebih beresiko kena COVID atau nanti dia justru itu menjadi komorbid, penyakit penyerta dia ketika dia sudah terkena? Nah, sebenarnya begini, orang-orang yang obesitas itu bukan hanya beresiko terkena coronavirus, tapi penyakit-penyakit lain seperti penyakit kardiovaskular. Nah, itu bisa merupakan salah satu komorbid yang memperparah penyakitnya dan merupakan faktor resiko juga. Karena seperti mana yang kita ketahui, orang-orang yang obesitas tadi, itu sistem imunnya tidak terlalu bekerja dengan baik. Karena terlalu banyak lemak di dalam badannya, sehingga metabolisme tubuhnya tidak bisa bekerja seperti dengan orang-orang yang non-obesitas. Jadi sebenarnya dia seperti koin bermata dua ya, selain menjadi komorbid, ya juga menjadi faktor risiko. Nah, di sini ada kasus yang terjadi di mana pasien tadi itu faktor risikonya itu ada obesitas. Memang dia terlalu overweight sih sebenarnya. Dan apabila terkena coronavirus maka akan bertambah parah lagi. Dan pasiennya waktu itu meninggal karena kita sempat membahas sebenarnya kita harus memang dijaga karena kalau kita udah berat badan penyakit lain akan datang sebenarnya, bukan cuma si COVID aja gitu. Sebenarnya bukan cuma si COVID aja, tetapi yang lain juga akan datang. Betul. Ada pertanyaan lain nggak Ibu-Ibu? Kalau nggak nih saya mau nanya nih. Nggak, sebenarnya sederhana dokter pertanyaannya. Kan sekarang kita disuruh jaga jarak. Tapi kalau misalnya setelah ini ya, kita bicaranya kalau setelah ini dibilang berlalu mungkin nggak berlalu, tapi mungkin kita sudah mulai longgar, kita udah mulai bisa keluar. Sebenarnya yang harus kita lebih takut, kita lebih waspada itu ketemu orang di lorong supermarket. Kan udah jelas itu nggak bisa kita jaga jaraknya, tapi kita tetap pakai masker. Atau kita duduk misalnya nggak rame-rame, jarak tetap dijaga, tapi kita di dalam satu ruangan. Misalnya dalam waktu 1 jam gitu. Ada meeting, ketemunya 1 jam. Jaraknya sih jauh, tapi tetap di dalam satu ruangan. Ketimbang dengan kita ketemu orang di lorong supermarket, itu resikonya sebenarnya lebih gimana gitu? Sebenarnya tergantung lama paparannya.
dan apakah orang tersebut batuk atau tidak. Contohnya kalau saya kan juga sering ke supermarket. Nah, kalau kita ketemu orang di lorong supermarket, kita bisa balik badan. Jadi walaupun dia batuk ataupun dia berbicara, otomatis dropletnya tidak mengarah ke kita. Jadi sebenarnya aman. Karena kita bisa balik badan, tidak menghadap ke beliau ataupun ke mereka. Waktu berpapasan di lorong, apalagi kalau kita pakai masker yang standar ya, itu saya rasa aman. Dibandingkan dengan kalau kita rapat, tetapi dalam ruangan ber-AC, kemudian ruangannya tertutup, sebaiknya ruangannya itu dibuka saja jendelanya, AC-nya jangan digunakan karena transmisi ataupun penularannya itu katanya lebih meningkat di ruangan dengan AC atau dibandingkan dengan yang menggunakan jendela karena perputaran udaranya itu berjalan baik sehingga virus yang ada dalam ruangan itu akan tertarik keluar. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak masalah kita rapat, yang penting kita jaga jarak dan kita yakin bahwa tidak ada orang-orang dengan memiliki gejala yang bersama kita rapat. Cuman kan sekarang kita tidak tahu karena saya juga kadang mengalami kondisi seperti itu. Jadi yang paling gampang kita lakukan adalah memperbaiki sistem imun kita. Jadi kadang saya juga pribadi dengan anak-anak saya itu walaupun sekarang kan saya punya bayi umur setahun itu saya sudah berikan multivitamin yang fruit based yang bagus untuk pertahanan tubuh. Karena kita tidak bisa menjamin siapa yang carrier ataupun siapa yang OTG. Jadi lebih baik kita mencegah dengan memperbaiki sistem imun kita. Benar. Iya. Terus ada yang berita terbaru itu, saya kurang jelas nih tadi Mbak Retno nanya dari WHO ada rekomendasi untuk sudah bisa bekerja lagi ketika sudah 10 hari setelah pasca COVID. Jadi dia sudah sembuh, kemudian 10 hari kemudian udah bisa kerja lagi gitu. Itu udah valid apa gimana ya, dokter? Sebenarnya ada juga yang saya baca baru-baru ini, jika kan isolasi 14 hari, tapi sebaiknya untuk mencegah itu kita tambah lagi isolasinya. Karena kita kan nggak tahu apakah pertahanan tubuh kita itu sudah bagus betul ataupun tidak. Jangan sampai, karena ada kasus terjadi reinfeksi dia baru-baru sembuh, tapi mungkin karena terpapar lagi dengan virus yang baru dari orang lain, itu terinfeksi lagi, positif lagi. Karena kan seperti ini ya, kita umpamakan sesuatu yang rusak ya, barang yang rusak. Walaupun setelah diperbaiki kan membutuhkan waktu yang waktu tertentu untuk bisa memperbaiki, ataupun sel-sel kita. Sel-sel paru-paru kita kan baru-baru diserang virus nih. Nah, dia sudah sembuh. Nah, tapi kan walaupun dia sudah sembuh kan masih ada bekas-bekas luka di tubuhnya ataupun masih ada bekas-bekas sedikit yang skar-skar begitu yang belum terlalu bagus optimal sembuhnya sehingga belum bisa bekerja dengan baik begitu. Jadi kita sebaiknya berikan waktu lagi seminggu lah maksimal 2 minggu lah maksimal 14 hari itu baru kalau kita betul-betul yakin maka sudah bisa bekerja lagi. Oh gitu, ya. Karena Ya itu tadi. Ini mungkin terakhir kali ya ibu-ibu pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi kita iniin ya. Kita bisa di chat saja melalui. Ini ada yang terakhir dokter. Mbak Siska udah nggak tahan, kayaknya dia mau naik pesawat, cuman long hours. Jadi tuh gimana ya? Karena kan kayak dari pokoknya ada yang 16 jam penerbangan non-stop gitu. Nggak pakai transit. Nah itu ya juga ngeri-ngeri sedep kan kita. Jadi gimana kira-kira di dalam pesawat itu? Yes, sebenarnya kalau bisa dihindari sih sebaiknya dihindari. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari ya mau diapa lagi. Pertama saran saya perbaiki sistem imun. Kedua menggunakan masker yang sesuai standar. Kalau bisa beli itu mask shield yang plastik itu yang menutupi mata. Itu kan sudah banyak dijual dan orang-orang awam sudah bisa beli. Karena banyak yang buat ya kayak di Makassar itu mereka bikin dengan harga 17.000. Jadi kita bisa pesan, sudah pesan untuk anak-anak kayak itu. Jadi mereka sudah bisa kemana-mana dengan memakai itu. Jadi sebaiknya seperti itu. Kemudian di pesawat ya kurangi interaksi dengan
orang di sebelah kita, kalau bisa ya memalingkan wajah ke tempat lain. Tapi sebenarnya lebih bahayanya kalau orangnya itu di samping kita batuk ya, itu kan susah juga sebenarnya. Jadi ya sepertinya harus banyak-banyak berdoa. Yang penting kita sudah Intinya berusaha. kayaknya ya. Ya, intinya yang penting kita sudah berusaha, banyak-banyak berdoa. Iya, kalau begitu, ibu-ibu ada lagi pertanyaan terakhir? Ini ada sharing aja sih. Alhamdulillah ini tentang di Norway sekarang malah sekolah udah ini. Tapi kalau untuk urusan sekolah gimana ya, dokter? Kayaknya Indonesia udah mau masuk sekolah katanya. Kalau kami sih Tidak. memang gelap sih, masih Iya, gelap. sebenarnya sebenarnya iya, tapi karena di Makassar sendiri bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak seluruh Indonesia, itu kita buat petisi. Nah, termasuk saya yang mendukung bahwa sekarang ini belum terlalu kondusif ya untuk anak-anak bersekolah. Walaupun sebenarnya resiko menjadi parah itu pada anak-anak tidak sebesar resiko pada lansia ataupun pada ibu hamil. Tapi kan kita maunya kan kalau bisa janganlah sakit seperti itu, karena kita harus mengambil contoh dari Prancis ya. Prancis itu kan sewaktu hari pertama dibuka sekolah itu kan ada 70 anak-anak yang positif karena terpapar dari COVID. Hanya setelah 1 minggu sekolah dibuka. Nah, kita tidak mau menyesal karena seperti itu. Seandainya kita sudah bisa menerapkan sistem seperti Cina yang banyak berkembang saat ini, dia tidak apa-apa. Tapi kan sekolah kan tidak semua sekolah mampu, apalagi sekolah negeri. Jadi saya termasuk orang yang sangat menentang ya untuk dibukanya sekolah. Dan alhamdulillah Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan bahwa sekolah itu ditunda sampai akhir tahun ini. Jadi alhamdulillah anak-anak masih lanjut sekolah, kenaikan kelas masih lanjut, tapi melalui online gitu. Ya begitu. Ya, kayaknya ada lagi Mbak Naimah, ada yang mau ditambahkan kira-kira? Boleh nanya nggak, Mbak? Siapa yang bunyi? Aku Cici. Oh iya Mbak Cici. Masih. Oke, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Mbak Rusdina, Mbak kan bagian imunologi nih. Gimana dengan sistem imun anak-anak terutama? Kita kan sistem imun itu terbentuk karena kita saling kontak dengan banyak orang. Nah, ini dengan kondisi kita karantina yang terlalu lama, apakah nanti sistem imun terutama anak-anak apa nggak akan menurun itu? Nanti dia akan kaget dengan ketemu banyak orang, lalu sistem imunnya akan mengulang kembali mengenal penyakit, bukannya nanti akan terjadi boom penyakit pada beberapa bulan kemudian dengan karantina yang terlalu lama ini. Nanti yang ada sakitnya lain-lain, bukan si coronavirusnya nih malah kita takutkan, tapi malah sakit-sakit yang lainnya. Karena badan kita kaget nih ketemu dengan banyak orang sekaligus dengan kondisi yang istilahnya masih murni nih karena udah lama banget di karantina di rumah. Gimana tuh Mbak? Sebenarnya ada juga penelitian yang berhubungan dengan corona dan sistem imun, di mana ada beberapa kasus pasien-pasien yang dari kecil itu tidak terlalu higienis. Maksudnya mereka itu tidak seperti orang-orang yang terlalu higienis, yang terlalu membatasi pergaulan mereka ataupun sangat takut dengan kotoran. Itu ternyata jika terinfeksi virus corona itu lebih parah orang yang higienis ini dibandingkan orang yang suka main kotor ini. Kenapa? Di situ banyak teori yang berkembang bahwa mungkin karena kekebalan tubuhnya itu sudah dipacu sejak kecil. Nah, ini mungkin yang akan menimbulkan masalah jika kita terlalu lama di karantina. Jadi mungkin solusinya adalah jika kita di karantina, kasihlah kesempatan anak-anak kita untuk bermain kotor. Contohnya keluar di halaman rumah. Tapi susah ya kalau yang tinggal di apartemen seperti itu, susah juga. Atau minimal apalah yang bisa meningkatkan sistem imun anak itu supaya tidak terlalu higienis, sehingga nanti kalau kita keluar dan berinteraksi dengan orang-orang itu akan membuat sistem imun kita shock ataupun kaget. Tapi sebenarnya seperti ini, jika anak-anak kita dari dulu pernah berinteraksi dengan orang-orang ataupun pernah bermain kotor, sebenarnya sistem imun itu
punya memori yang panjang, dia tidak akan hilang. Nah, contohnya anak-anak kita pernah berinteraksi dengan orang yang ada penyakit A. Nah, sistem imun itu akan menyimpan memori penyakit itu di dalam tubuh anak kita. Jadi ibu-ibu jangan khawatir karena itu tidak akan hilang. Justru nanti jika ketemu dengan kasus itu lagi, maka sistem imun ini lagi akan diproduksi karena ada namanya memory cell. Memory cell ini akan memproduksi yang sistem imun ataupun antibodi yang akan mengalahkan penyakit itu. Jadi ibu-ibu jangan khawatir bahwa sistem imun itu akan hilang. Berbeda dengan vaksin. Vaksin itu kan memang harus di booster ya, karena vaksin itu kan dimasukkan ke dalam tubuh kita, bukan tubuh kita sendiri yang memproduksi. Nah, jadi kenapa harus di booster untuk supaya tidak hilang ingatan itu. Tetapi kalau sistem imun yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, itu ibu-ibu tidak perlu takut bahwa dia tidak akan pernah hilang. Sampai tua pun nanti dia akan tetap diproduksi karena kita punya memori sel yang bagus. Jadi memang istilahnya nggak perlu terlalu takut ya, karena itu yang saya takut saat selesai karantina baru pada berkontak-kontak nih semua orang. Kecuali kalau dari awal memang anaknya ibu ini sudah dilarang untuk kontak dengan orang lain, sudah terlalu higienis, ditambah lagi dengan karantina, itu berbahaya karena ada penelitian bahwa anak-anak yang dari kecil itu terlalu higienis, itu faktor resiko untuk menderita leukemia itu sangat tinggi karena tubuhnya itu shock sehingga apabila terjadi ada faktor pemicu, tubuhnya itu memproduksi secara berlebihan karena selama ini tidak pernah terpapar dengan situasi